Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat, seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah putri Muhammad sekalipun, laqata'tu yadaha, tentu aku potong tangannya, kata Nabi. Jangankan wanita Bani Makhzum itu. Kalau kita jabarkan ya, Nabi katakan Fatimah saja putri saya kalau mencuri saya potong tangannya. Paham sajalah. Nah, peristiwa ini tidak bisa dibaca hanya sekedar kisah. Peristiwa itu harus diiringi dengan fikihnya. Nah, itu makanya harus lahir fiqhus sirah. Fikih dari perjalanan hidup Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu hadiyan ila sabili wa ja'alahu rahmatan lil alamin wa sirajan munira fi dhulumati syirki wal kufr. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الذي أرسلته خاتما لأنبيائك والمرسلين سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، افتتاحا وتبركا أتلو عليكم جميعا قوله تبارك وتعالى في سورة الفتح، أسمعكم تلاوته واستمعوا وأنصتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. عباد الله، jamaah majlis kajian rahimana wa rahimakumullah. Pagi ini
Saya bacakan kepada kita semua penutup surat Al-Fath. Penutup atau ayat terakhir dari suratul Fathi, yaitu ayat yang ke-29. Surat Al-Fath dalam urutan Al-Quranul Karim adalah urutan yang ke-48. Ayat ini sengaja saya bacakan sebagai iftitah atau permulaan kajian kita, di mana setelah kita mengkaji dua bab. Yang pertama dulu adalah bab al-aqidah wa tauhid. Kemudian kita masuk ke bab fikih al-ibadat, khususnya adalah pembahasan salat. Kemudian kita melanjutkan kajian dengan fikih keluarga atau fikih al-ahwal as-shakhsiyah, khususnya adalah tentang fikih an-nikah. Dan sudah kita lanjutkan pula sedikit tentang tarbiyatul aulad. Tentu semua pembahasan dan pengkajian itu belum selesai. Jangankan keseluruhannya, dalam masalah itu saja sebenarnya banyak yang harus kita kaji dan kita bahas lagi. Namun untuk lebih memperluas wawasan kita tentang petunjuk atau ajaran agama kita, setelah kita membicarakan tentang tarbiyatul aulad atau pendidikan anak sebagai konsekuensi dari bertanggungjawab orang tua buah dari pernikahan, maka pada pagi ini kita masuk ke pembahasan bab baru. Namun tidak dalam ranah yang biasa kita bicarakan. Kita berbicara bab akidah, kemudian fikih. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang sejarah. Namun supaya jangan pembahasan ini hanya dalam bentuk cerita peristiwa demi peristiwa, maka kita akan lebih fokus kepada sejarah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejarah perjalanan hidup Nabi tentu bukan hanya sekedar sardul ahdas wal waqa'i, bukan sekedar memaparkan peristiwa dan kejadian, namun lebih dari itu kita akan memahami peristiwa demi peristiwa itu untuk kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran yang akan kita praktekkan di dalam kehidupan. Nah, inilah yang dikenal di kalangan ulama dengan kajian fikih as-sirah an-nabawiyah. Jadi bukan hanya kita berbicara as-sirah an-nabawiyah, tetapi kita juga
akan memahami apa pesan yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk kepada perincian apa yang menjadi kandungan dari sirah nabawiyah itu, lebih baik kita fahami dahulu apa sebenarnya yang kita kaji ini, dan apa perlunya kita mengaji ini. Kemudian untuk apa, kemana arah dari kajian yang kita lakukan. Selama ini mungkin kita pernah mendengar istilah tarikh yang sering kita terjemahkan dengan kata sejarah. Istilah sirah sebenarnya bukan istilah yang baru, tetapi tidak populer di kalangan kita, terutama umat Islam di negeri ini. Mereka lebih kenal dengan istilah tarikh. Apa perbedaan yang mendasar antara tarikh dengan sirah, antara tarikh Islam, sejarah Islam, dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu bahwa perjalanan hidup Nabi itu tidak bisa dipungkiri adalah bahagian dari sejarah Islam dan umat Islam. Tidak bisa kita pungkiri. Bahkan itulah permulaannya. Bidayatut tarikh al-Islami. Permulaan sejarah Islam itu dari mana? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi orang yang mendalam di dalam memahami perjalanan sejarah, kemudian melihat dari mana sumber peristiwa demi peristiwa itu didapat, kemudian bagaimana kedudukannya setelah kita ketahui perjalanan peristiwa tersebut, maka mereka tidak akan bisa menyatakan bahwa seluruh perjalanan sejarah umat ini semenjak nabinya sampai sekarang sama kedudukannya. Kenapa saya katakan orang yang teliti akan mengatakan harus dibedakan? Perjalanan umat ini yang porosnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau tidak bisa disamakan dengan perjalanan umat ini setelah beliau tiada. Tidak bisa disamakan. Kenapa demikian? Perbedaan yang mendasar adalah di saat Nabi hidup, tidak ada ulama yang berbeda pendapat, itu disebut dengan zamanut tanzil, zaman turunnya Al-Quran, zaman datangnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbagai peristiwa yang terjadi di zaman itu, apalagi kalau terkait langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena zaman itu
sudah turun, sedang turun Al-Quran. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa hadir di tengah kehidupan umat. Berbeda dengan ketika Nabi telah tiada. Setelah Nabi wafat, inqata'al wahyu wa inqata'atin nubuwah. Setelah Nabi wafat, wahyu terputus. Kenabian telah berakhir. Beliau katakan, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Berarti Al-Quran tidak lagi turun, sunnah tidak lagi bertambah, dan tidak ada lagi manusia yang ma'sum, yang terjamin, terpelihara dari ketersalahan yang berakibat kekeliruan membawa dosa. Jadi tidak ada manusia yang maksum lagi setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti perjalanan umat ini setelah Nabi tiada tidak bisa lagi dikatakan perjalanan yang dijamin, dikawal oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi wafat, tidak ada jaminan bahwa peristiwa yang terjadi setelah Nabi itu adalah peristiwa yang dikawal pasti oleh wahyu. Tetapi di era para sahabat, keistiqamahan mereka berpegang teguh kepada wahyu itulah yang membuat mereka terjaga. Bukan bermakna bahwa segala tindakan mereka itu dipandu secara persis seperti dipandunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kalau terjadi silang pendapat setelah Nabi wafat, terjadi perdebatan setelah Nabi tiada, tidak ada yang perlu dianggap aneh, karena ketika itu yang berpendapat, yang memberikan pandangan adalah bashar, manusia yang tidak maksum. Jadi dalam keyakinan kita tidak ada yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa itu, perbuatan keliru yang berakibat dosa, melainkan hanya Nabi dan Rasul. Setelah Nabi tiada, tidak ada yang maksum. Berarti setelah beliau tiada, maka sejarah itu bisa dikatakan lebih mendekat kepada sejarah manusia yang berusaha untuk berbuat kebaikan dengan panduan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di masa hidup Nabi, semua tindakan beliau, perkataan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbagai keputusan yang terjadi di zaman Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, bahkan yang dilakukan oleh sahabat, itu dipandu oleh Rasul melalui apa? Tuntunan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi ketika mengambil tentang bagaimana sikap kebijakan terkait dengan asra, tawanan perang Badar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mengambil langkah dalam menyikapi kaum musyrikin Makkah. Semua itu dalam panduan wahyu. Nah, karena itulah makanya para sejarawan mencoba memilah, kalau peristiwanya setelah Nabi wafat itu disebut dengan tarikh Islam. Itulah yang tarikh. Tapi kalau peristiwa-peristiwa itu terjadi di masa Nabi, apalagi porosnya adalah menyangkut dengan Nabi, maka itu disebut dengan sirah nabawiyah.
Nah, dengan itu setidaknya ada 4 perbedaan kalau kita mau persandingkan mana sirah, mana tarikh. Sirah Nabawiyah itu fokusnya khusus kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah demi langkah perjalanan hidup beliau dalam segala hal. Sedangkan tarikh ausa, lebih luas dari itu cakupannya, karena meliputi seluruh perjalanan umat Islam dari zaman ke zaman sampai sekarang ini. Bapak dan ibu-ibu semua akan tercatat dalam tarikh nanti. Setidaknya tarikh anak cucu kita. Bapak saya ke sini dahulu pernah mengaji di Al-Hakim dan berbagai macam. Di Ashmal lebih mencakup dan lebih luas. Tapi sirah hanya berfokus kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah makanya disebut sirah nabawiyah. Yang kedua, terkait dengan sirah, dia didapat oleh para ulama dengan merujuk secara kokoh dan kuat kepada apa? Kepada kajian ilmu hadis, sanadnya, karena ini terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sumber dari sirah nabawiyah itu berasal dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, dan itu akan diuji oleh ulama sirah dengan ilmu yang ada dalam ilmu hadis, baik ilmu sanadnya, ilmu jarah dan ta'dilnya. Jadi tidak sederhana ketika harus mengkaji tentang sirah nabawi. Kalau tidak hati-hati, kita akan terjebak, jatuh ke dalam apa? Ke dalam berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berbahaya. So, Nabi telah mengingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati neraka. Kemudian bagaimana dengan sirah? Bagaimana dengan tarikh? Tarikh lebih banyak berpijak di samping kepada riwayat, dia juga mungkin berpijak kepada bukti-bukti sejarah lainnya. Bisa kepada artefak, dan bisa juga kepada catatan-catatan dan berbagai macam. Ada perbedaan. Tapi sirah nabawiyah menjadi pegangan utamanya adalah riwayat. Karena itu bisa kita katakan, ini benarkah peristiwa ini terjadi pada Rasul atau tidak? Bisa dikategorikan tidak, ini palsu, ini lemah. Nah, kalau tidak hati-hati, sekarang ini banyak bertebaran cerita-cerita yang dikaitkan kepada Nabi tapi tidak memiliki landasan yang kuat. Apa contoh? Bapak dan ibu-ibu pernah dengar cerita Sa'labah kan? Yang miskin, yang berganti-ganti pakaian sholat dengan istrinya, sehingga terlambat suatu kali ketika dia ceritakan, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kambingnya. Kambingnya menjadi banyak. Setelah banyak, kemudian sampai dia akhirnya menggembalakan ke padang rumput. Salat berjamaah pun akhirnya tidak datang. Padahal tadi alasannya tidak berjamaah karena apa? Karena tidak cukup pakaian untuk dipakai untuk salat. Sampai kepada akhirnya cerita yang berkembang ini, Sa'labah itu malah enggan pula membayar zakat. Nah, kira-kira riwayat yang dikaitkan dengan Rasul seperti itu benar atau tidak benar? Sa'labah yang mana?
Nah, ketika para ulama menelusuri, ini tidak benar ini. Sa'labah ini ahlul badar. Tidak ada peristiwa seperti itu. Nah, akhir telusuri di mana didapat? Didapatlah dari berbagai cerita-cerita sebagai bahan dakwah dan tidak memiliki sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, semestinya cerita Sa'labah itu tidak dibawa lagi. Pernah juga ada cerita seseorang yang meninggal sedang sakaratul maut, tidak bisa mati. Kemudian datang Rasul, tanya ibunya, ternyata dia durhaka kepada ibunya sampai akan dibakar oleh Nabi. Apakah cerita itu benar? Nah, tetapi di majelis-majelis ceramah, cerita-cerita seperti itu dinikmati oleh jamaah. Padahal kalau ditelusuri, apakah kisah-kisah seperti itu memiliki sandaran yang kuat? Ternyata tidak. Nah, begitu juga bukan hanya masyarakat awam saja, bahkan orang-orang yang menamakan diri mereka akademisi, bahkan juga para dai, bahkan para tokoh, mengambil berbagai peristiwa tapi tidak memiliki sandaran yang kuat. Ada dahulu pernah orang bicara tentang piagam Madinah. Tidak ada kata kufur di dalam piagam Madinah. Saya khawatir orang itu tidak membaca perjanjian Madinah itu. Nah, banyak berbagai cerita yang berkembang terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah berbagai majlis kita, itu kadang tidak terverifikasi dengan baik. Nah, apa akibat itu semua? Nanti apakah akan berakibat? Di antara perbedaan mendasar adalah tujuan kita belajar sirah nabawiyah itu, tujuannya adalah at-ta'assi wal iqtida' bin nabi, yaitu untuk menjadikan Nabi sebagai uswah dan sebagai qudwah, sebagai contoh dan tauladan. Itu tujuan kita. Apabila kita keliru dalam mengambil suatu momentum peristiwa, maka tentu akan keliru pula kita di dalam menirunya. Nah, karena itu kalau kita mau selamat di dalam meniru, apa yang harus dijamin dahulu? Peristiwa, momentum yang terjadi itu benar-benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, betapa banyak hari ini orang yang mencoba memasukkan berbagai peristiwa yang tidak ada terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Ada pula orang yang menceritakan bahwa suatu hari orang datang kepada Nabi, kemudian dia meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini, doa itu. Pernah tidak kita mencari tahu apakah itu benar terjadi? Ada tidak sumber yang bisa dipercaya terkait dengan peristiwa-peristiwa itu? Nah, kalau kita tidak mengkaji sirah dengan benar, akhirnya kita mudah dipalingkan orang dari meniru dan mencontoh Rasul kepada meniru dan mencontoh cerita khayal
yang dibuat-buat oleh orang lain. Dan itu berbahaya. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu sudah nampak oleh kita bahwa ada perbedaan yang mendasar antara tarikh Islami yang meliputi seluruhnya dengan sirah nabawiyah yang memang khusus berfokus kepada zaman Nabi, dan aktor utamanya atau poros pembahasannya adalah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, itulah yang akan kita bahas. Kemudian kita mau berbicara tadi apa? Apa tujuannya? Dan mengapa penting bagi kita untuk mengkaji ini? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah alasan dari nas, dalil Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini hafal oleh banyak kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya benar-benar untuk kamu sekalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, makna fi di situ. Fi ini, kata fi dalam ayat tersebut itu di samping zarfiyah, zaraf menunjukkan di dalam, maknanya juga adalah lil wi'a, untuk meliputi. Artinya kalau kita coba lebih terperinci memahami ayat ini, kalau kita terjemahkan, sesungguhnya benar-benar untuk kamu sekalian pada seluruh diri Rasul itu. Wi'a namanya, ibarat kantong, masuk seluruhnya. Artinya bukan hanya dalam satu sisi. Kalau Allah katakan beliau adalah uswatun hasanah, tauladan yang baik, bukan hanya dalam aspek ibadahnya saja. Bukan hanya dalam aspek muamalatnya saja, tetapi meliputi akhlak, meliputi kepribadian beliau. Setiap momen yang beliau lalui, setiap peristiwa yang beliau jalani, itu adalah uswah, tauladan yang baik. Jadi fi itu menunjukkan sebenarnya juga teguran bagi kita selama ini. Kita bercerita Rasulullah itu hanya dalam aspek tertentu. Kalau urusan solatnya heboh, ini bagaimana solat ala Nabi, sampai bertengkar perkara melipat tangan di mana. Bagus. Diskusi seperti itu bagus. Sampai heboh perkara mendahulukan lutut atau telapak tangankah menurut Nabi bagaimana? Tapi anehnya ketika sudah mau makan, anan lama dilantuang saja. Ketika menerima sesuatu, tidak terfikir Nabi. Adakah kita teringat dengan kisah cucu beliau dalam riwayat yang sahih yang muncul sebagai sababul wurud dari hadis? Ketika salah seorang cucu beliau mengambil sebutir kurma sedekah, kemudian dia makannya, Hasan, salah seorang dari cucu beliau itu, kurma sedekah, satu butir, dimasukkan ke dalam mulutnya oleh cucu beliau. Kemudian beliau tahan tangan itu dan beliau masukkan jari beliau ke dalam mulut Hasan sambil berkata, maknanya muntahkan.
Kemudian setelah kurma itu dimuntahkan oleh cucu beliau, beliau berkata, "Ama alimta, tidakkah engkau tahu bahwa keluarga Muhammad tidak halal memakan sedekah?" Nalaita kanana ketika wak makan dia cerita itu. Ketika menerima honor dia cerita itu. Kita lupa saja itu. Sehingga tidak sedikit orang yang hari ini membuat acara 2 hari, selesai 1 hari, tapi tanda tangannya 4 kali. Tapi perdebatan perkara solatnya berpanjang-panjang itu. Apakah kehidupan Nabi yang kita tiru itu hanya dalam perkara itu saja? Dalam perkara mengambil yang hak dan tidak hak tidak akan ditiru. Begitu juga di dalam kehidupan beliau menegakkan keadilan. Ketika seorang wanita dari Bani Makhzum, Bani Makhzum itu salah satu klan, suku terhormat di kalangan Quraisy, bukan Ansar ya. Saya pernah mendengarkan seorang pejabat berceramah itu dibilang dari kalangan Ansar. Tidak, Bani Makhzum itu adalah dari kalangan Quraisy. Salah satu tokoh Bani Makhzum itu, tahu tak bapak dan ibu-ibu siapa? Khalid ibn al-Walid, panglima Islam yang tak terkalahkan itu dari Bani Makhzum. Ini suku terpandang. Salah seorang dari wanita mereka mencuri dan terbukti pencuriannya. Kemudian kita tahu hukum mencuri di dalam Islam sudah ada ketentuan, baik dari sisi kriminalnya, jenisnya, begitu juga dari sisi hukumannya, ukubatnya. Karena itu disebut dengan had, hudud namanya. Apa hukumannya? Faqta'u aydiyahuma. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan. Nah, ketika yang terkena hukum itu adalah seorang wanita dari klan atau suku yang terpandang, yang memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat banyak, mulailah bermain rasa kurang pantas kalau dia diperlakukan begitu. Tetapi tidak ada yang berani untuk menyampaikan perasaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu bahwa itu berisiko. Akhirnya dicarilah orang yang menurut pandangan mereka kira-kira bisa membisiki Nabi agar hukuman tersebut diringankan. Siapa yang mereka temukan? Adalah putra dari pengasuh Nabi. Putra pengasuh Nabi. Dan bapaknya juga salah seorang yang dijamin untuk masuk ke surga. Bapaknya Zubair bin Awwam, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, di samping itu dia pernah menjadi anak angkat Nabi. Nabi sayang kepada Zaid. Ketika Zaid bercerai dengan istrinya Zainab binti Jahsy, Zaid dinikahkan oleh Nabi dengan pengasuh beliau. Siapa pengasuh Nabi kira-kira? Masih ada yang ingat? Ummu Aiman.
Nah, dari pernikahan itu lahirlah Usamah bin Zaid. Usamah ini terkenal dengan panggilan Hibbu Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Nah, karena dia berstatus kesayangan Rasul, dia sering ada bersama Rasul, di sekitar Rasul, dan agak mudah berbicara langsung dengan Rasul. Nah, Usamah yang masih muda belia itulah yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan tadi. Nah, nanti fikus sirah ini apa tujuan akhirnya? Mengambil itu menjadi ibrah. Jadi orang-orang yang sekarang mempergunakan ordal, atau ordal, orang dalam harusnya belajar ini nih. Sayang mereka tidak mau hadir dalam pengajian seperti ini. Jadi mereka cari ordalnya. Wah, ini Usamah. Bisa nih. Usamah dengan kepolosannya berusaha menjadi jembatan itu untuk meringankan. Tetapi apakah Nabi SAW terpengaruh dengan ordal? Nah, ini pelajaran juga untuk pemimpin hari ini. Jadi kalau belajar sirah itu sebenarnya berhenti dalam setiap peristiwa itu dapat pelajaran. Nah, itu namanya fikih namanya. Fiqhus sirah. Tapi kalau kita cerita saja, nah, itu namanya menceritakan kisah. Nah, itu namanya berkisah, namanya qasas. Tapi kalau setiap peristiwa kita ambil, contoh tadi ordal. Nah, coba renungkan. Hari ini penyakit ini sedang marak. Pemimpin mestinya meniru sikap Rasul yang menjadi hakim, yang menjadi qadi, yang menjadi penegak hukum itu. Itu mestinya telah menjadikan Nabi sebagai qudwah, ketauladanan. Bagaimana sikap Nabi kepada Usamah? Dengan tegas Nabi katakan, "Ya Usamah, atashfa'u fi hududillah?" Wahai Usamah, apakah engkau akan memberikan syafaat, pembelaan terhadap seseorang yang telah berlaku padanya hudud ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala? Tegas Nabi katakan, "Ya Usamah, atashfa', apakah engkau akan memberikan pembelaan kepada orang yang telah terkena atau telah mesti berlaku kepadanya had, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam syariatnya?" Itu bukan pertanyaan biasa, tapi itu adalah mempertanyakan sikap Usamah yang semestinya itu tidak dia lakukan. Nah, ketika Usamah mendengarkan itu, tentu dia sedang melakukan muhasabah. Langsung Nabi ingatkan, "Innama ahlakal ladzina kanu qablakum." Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, adalah idza saraqa fihimu asy-syarif, apabila mencuri di kalangan mereka itu orang-orang terpandang, tarakuh, mereka biarkan saja perbuatan kriminal, tidak mereka tegakkan hukum, tarakuh. Namun wa idza saraqa fihimud dhaif, apabila mencuri di kalangan mereka itu orang-orang yang lemah, orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak punya kekuatan, yang tidak berdaya, aqamu alail had, mereka tegakkan hukum atas mereka. Itu sudah peringatan Nabi. Artinya kalau ini berlaku, ini akan membawa kepada halak, kepada kebinasaan umat. Jadi hati-hati ini yang sedang terjadi hari ini.
Sebentar lagi hari kemerdekaan. Maka saya tulis ringkas, mencari kemerdekaan di tengah sorak-sorai merdeka. Bersorak setiap 17 Agustus, merdeka. Di mana kemerdekaan itu? Kemerdekaan bukan hanya sekedar penjajah pergi, karena penjajah itu tidak murni pula pergi. Penjajah itu pergi, dia tinggalkan antek-anteknya. Saya cuma ngambil istilah Pak Presiden saja. Antek-antek. Katanya antek-anteknya londo iring, tapi siapa yang londo iring wallahu a'lam. Nah, dia tinggalkan kaki tangannya. Jadi apabila hukum tidak diberlakukan dengan adil dari kasus itu, Nabi memperingatkan itu adalah pembawa halak, kebinasaan. Tegas Nabi katakan, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian apa? Sikap apabila mencuri orang yang terpandang dibiarkan tanpa ada hukuman. Tidak sedikit yang masuk depan keluar belakang. Tapi kalau orang yang lemah, orang yang tidak punya jabatan, yang tidak punya kuasa untuk membela dirinya, aqamu alail had, mereka tegakkan hukum. Nah, kemudian apa sikap Nabi? Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat, seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah putri Muhammad sekalipun, laqata'tu yadaha, tentu aku potong tangannya, kata Nabi. Jangankan wanita Bani Makhzum itu. Kalau kita jabarkan ya, Nabi katakan Fatimah saja putri saya kalau mencuri saya potong tangannya. Paham sajalah. Nah, peristiwa ini tidak bisa dibaca hanya sekedar kisah. Peristiwa itu harus diiringi dengan fikihnya. Nah, itu makanya harus lahir fiqhus sirah. Fikih dari perjalanan hidup Rasul. Nah, bagaimana kita akan menjadikan Rasul sebagai tauladan? Sebagaimana tadi perintah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab itu datang dalam bentuk redaksi khabar. Iya, kan itu berita saja. Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang baik. Tapi ingat, walaupun dia khabar hanya dalam bentuk berita, tetapi tersimpan di dalamnya perintah kepada kita. So di akhir ayat apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Menjadi suri tauladan bagi orang yang mau berharap kepada Allah dan mau mendapatkan keselamatan di hari akhir dan ingat dengan Allah sebanyak-banyak. Siapa orang muslim yang tidak? Siapa yang tidak harap dengan ampunan Allah? Siapa yang tidak harap dengan rahmat Allah? Siapa yang tidak harap keselamatan di hari akhir? Siapa yang mau melupakan Allah? Tidak ada. Artinya secara tercakup di dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjadikan Rasul sebagai tauladan. Apakah itu wajib? Iya. Secara umum, hukum mencontoh Nabi itu, secara umum ya, adalah kewajiban. Walaupun nanti secara tafsir, secara terperinci, ada yang ditunjukkan oleh nabinya kategorinya sunnah bagi kita atau afdal, ada memang yang tidak diharuskan, tetapi secara umum meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahagian dari ketaatan kepada beliau secara umum. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita akan meniru Nabi kalau kita tidak tahu dengan siapa beliau? Dengan bagaimana beliau? Nah, karena itu mengkaji perjalanan hidup Nabi, kepribadian beliau,
adalah jalan untuk kita mencontoh dan mentauladani beliau. Nah, kalau mentauladani Nabi itu secara umum hukumnya adalah kewajiban, karena tidak ada manusia yang dijamin sebagai tauladan terbaik selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Buya kita, kiai kita, ustaz kita, tidak ada jaminan itu. Tapi Rasul ada jaminan. Nah, kalau meniru, mencontoh beliau, berada secara umum hukumnya wajib, maka tentu mempelajari siapa beliau, bagaimana perilaku beliau itu juga kewajiban. Nah, di sini bisa diberlakukan kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Segala sesuatu yang tidak bisa berjalan kewajiban melainkan dengannya, maka sesuatu itu juga wajib pula adanya. Jadi kalau ingin meniru Nabi, maka wajib untuk mempelajari, mengkaji siapa beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau tersebut. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, perhatikan ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 115. Di situ ada peringatan dari Allah. Surah An-Nisa ayat 115. Apa peringatan Allah? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yushaqiq, yang memisah, yang menyimpang, bahkan yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia ke dalam kesesatan yang dipilihnya. Ini maknanya orang yang menjarak atau memisahkan diri, berlepas diri dari petunjuk Rasul, menentang petunjuk Rasul, menempuh jalan lain selain yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang itu dengan jalan yang ditempuhnya. Tapi ingat, akibatnya apa? Nuslihi jahannam. Kami campakkan ia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat menetap. Nah, bagaimana kita tahu mana jalan yang dibentangkan oleh Rasul? Mana cara hidup yang ditunjukkan oleh Rasul? Mana dia pilihan-pilihan yang diberikan oleh Rasul kepada kita dalam menghadapi berbagai persoalan? Kalau kita tidak mempelajari perjalanan hidup beliau, siapa yang akan kita contoh? Makanya tidak mengherankan hari ini kita itu lebih banyak mencari petunjuk-petunjuk orang bijak, ahli filsafat, ahli hikmah, ahli inilah, tokoh ternama, tokoh ini. Habis bukunya kita beli, tetapi petunjuk Rasul kita di mana? Itu penyebabnya kenapa? Karena kita tidak kenal dengan beliau. Kita tidak tahu dengan perjalanan hidup beliau. Kita tidak tahu dengan bagaimana sikap orang-orang yang bersama beliau di zaman beliau itu. Dan bahkan yang sangat menyedihkan sekali, umat Islam terkadang tidak bisa menjawab
tudingan dan cacian dari orang-orang yang benci kepada Rasul kita, karena umat Islam sendiri tidak kenal dengan Rasul. Coba bayangkan, ada orientalis yang menuduh Rasul kita itu dituduhnya suka doyan dengan perempuan. Coba bayangkan. Padahal orang yang menuduh itu beragama juga. Apakah mereka tidak membaca kitab suci mereka? Kenapa Rasul kita yang punya istri 9 orang, 11 orang, 9 yang beliau tinggalkan ketika beliau wafat, dicela, dicaci maki? Tidakkah mereka lupa berapa istri Nabi Daud? Berapa istri Nabi Sulaiman? Jadi seluruh para nabi itu kecuali 2. Yang satu karena tidak ada wanita selain Hawa. Yang satu lagi tidak menikah karena diangkat ketika masih sangat muda. Isa ibni Maryam. Selain dari itu, semua para nabi itu punya lebih dari seorang istri. Terus kenapa nabi kita saja yang dicela? Tapi umat Islam tidak pandai menjawabnya. Kenapa? Karena mereka sendiri juga tidak mau belajar tentang nabinya, tidak tahu dengan sejarah. Karena itu perlu kita untuk mencari tahu. Kalau kita tidak kenal dengan beliau, malah kita akan terseret oleh orang-orang yang memalsukan sejarah, yang mudah saja merubah-rubah peristiwa demi peristiwa. Kemudian dia sodorkan kepada kita. Karena ketidaktahuan kita iakan juga. Dan hari ini bahaya itu semakin besar. Kenapa? Dengan banyaknya media sosial hari ini, ditambah banyaknya informasi yang bisa jadi tidak tersaring oleh kita sebelum men-sharingnya kepada orang. Apalagi AI dan berbagai macam, orang bisa bertanya ini dijawab, entah benar entah tidak jawaban itu. Jadi belajar sirah nabawiyah adalah untuk memperterang jalan. Nah sekarang dalil dari hadis. Tadi 2 Al-Quran. Cukupkanlah dulu 2 itu. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya, su'ilat Aisyatu an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, Ummul Mukminin Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul, apa jawaban Ummul Mukminin? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quranul Karim. Nah sekarang bagaimana Al-Quran dipraktekkan dalam bentuk akhlak? Ini orang Minang tu sebentar mengecek syarat mengatur adat memakai. Coba jelaskan. Apa acuannya bagi orang Minang mengatakan bahwa dia memakaikan apa yang dikatakan syarat sehingga pakaian itu menjadi adat bagi dia? Coba jawab. Dari konsepnya. Jadi tidak begitu saja kita mudah saja mengatakan syarat mengatur adat memakai. Adat itu apa bagi kita? Adalah perilaku, kebiasaan dalam bertutur, kebiasaan dalam bersikap.
Tapi keunggulan kita tidak mengatakan ada hanya dalam praktek itu saja, tetapi nilai. Karena itu kita katakan syarak mengatur. Nilai di dalam Al-Quran kita implementasikan menjadi adat. Itu yang kita sorakkan di dalam Sumpah Sati Bukit Marapalam. Nah, bagaimana caranya mengimplementasikan Al-Quran? Siapa yang menjadi tauladan kita? Ya Rasul. Karena orang yang mempraktekkan bagaimana Al-Quran itu hadir di dalam sikap dan perilaku, yang paling sempurna dalam menjalankan adalah Rasulullah. Tidak ada yang lain. Jadi Rasul itu Quran berjalan. Bukan Quran berjalan maknanya hafal saja. Betapa banyak orang yang menghafal Al-Quran perangainya tidak Quran. Tapi ketika Ummul Mukminin Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran, apa artinya? Al-Quran ada di dalam beliau, diri beliau, di dada beliau, dan Al-Quran tampil dalam sikap dan perilaku beliau dalam berbagai bidang kehidupan. Karena khuluquhul Quran. Nah, bagaimana kita tahu implementasi Al-Quran di dalam kehidupan sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi kalau kita tidak belajar tentang beliau? Tidak tahu bagaimana perjalanan hidup beliau. Bagaimana beliau dengan teman beliau, bagaimana beliau dengan anak beliau, bagaimana beliau dengan istri-istri beliau, bagaimana beliau di medan perang, bagaimana beliau di pasar, bagaimana beliau di masjid, bagaimana beliau bertetangga. Semua itu di mana kita temukan? Fi siratihi, di dalam sirah beliau. Nah, kemudian ada satu lagi asar sahabat yang jadi dalil lagi. Dari Abu Darda, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fis samai ta'irun yatiru bi janahihi illa dzakkarana minhu ilma. Dia yang mau warisan Nabi, dengar-dengar ini. Kan orang kalau aratu warisan kon kan acok barabuik kon. Nah, aku parabuik lah sebanyak-banyaknya. Apa kata Abu Darda? Tarakana, kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada di langit seekor burung pun yang terbang mengepakkan kedua sayapnya, melainkan telah beliau peringatkan kepada kita, darinya ada ilmu yang bisa untuk kita ambil. Jadi kita ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan warisan yang sangat banyak. Warisan ilmu. Bahkan burung yang terbang mengepakkan sayapnya di udara itu juga telah beliau ingatkan, di situ ada ilmu. Ada ilmu di situ. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu yang diwariskan oleh Nabi itu? Kalau kita tidak mempelajari perjalanan hidup beliau. Nah, karena itulah makanya fiqhus sirah atau memahami perjalanan hidup Nabi, mengambil pelajaran hikmah dan berbagai macam pelajaran darinya, merupakan bahagian yang mendasar dari ilmu keislaman yang selama ini diabaikan orang. Orang lebih banyak senang hanya mendengar tuturan cerita dan urutan peristiwa. Itu namanya kita pemalas selama ini. Padahal setiap peristiwa itu kita bisa berhenti, kemudian di situ kita bisa mengambil pelajaran dari perenungan dengan perenungan. Nah, karena itu, apa yang dimaksud dengan fiqhus sirah setelah kita tahu berbagai informasi tadi? Fiqhus sirah adalah al-ilmu alladhi yu'ni bidirasati siratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la limujarradi sardil ahdas at-tarikhiyah,
bal istinbatil ahkam li istinbatil ahkam asy-syar'iyyah wal 'ibar wad durus wal qiyam at-tarbawiyah wad da'awiyah was siyasiyah minha. Itu definisinya. Terjemahannya apa? Dia adalah ilmu yang memfokuskan perhatian orang yang mendalaminya untuk mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan tujuan untuk memaparkan peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi bukan itu tujuan fiqh sirah. Jadi kita mengaji, kita nanti agak lambat, jangan dipaksa cari bilo selesai, biarlah tidak selesai. Fiqh sirah bukan semata lisan untuk sekedar memaparkan al-ahdas, peristiwa-peristiwa sejarah. Tujuannya kita mengkaji itu, menceritakan itu, listimbatil ahkam asy-syar'iyyah, untuk melahirkan hukum syarak. Jadi kita mendapat hukum dari peristiwa itu. Seperti kasus tadi. Banyak hukum yang didapat dari kisah Usamah bin Zaid. Berarti mempergunakan orang dalam itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Biarkan hukum berjalan tanpa intervensi ordal. Itu hukum. Kemudian seorang pemimpin misalnya ketika memutuskan perkara, apakah dia akan mengambil keputusan beracuan kepada tuntunan, atau dia akan membiarkan pengaruh yang ada di sekitarnya itu membuat dia bersikap. Hati-hati. Hari ini yang paling berbahaya itu pemimpin itu disesatkan oleh para pembisik di sekitarnya. Itu kan pelajaran. Jadi fiqh sirah bukan sekedar lisardil ahdas, bukan sekedar untuk memaparkan al-ahdas, peristiwa-peristiwa sejarah, tidak. Tetapi tujuannya listimbatil ahkam, untuk mengambil hukum asy-syar'i wal ibrah sebagai cerminan bagi kita, wad durus, pelajaran, wal qiyam, nilai-nilai at-tarbawiyah, nilai-nilai pendidikan, wad da'awiyah, nilai-nilai dakwah, dan termasuk di situ wasiyasiyah, dan nilai-nilai politik. Nilai-nilai politik penting. Belajar sejarah itu jangan biarkan. Mengambil pelajaran. Ada orang mengatakan wanita ini adalah makhluk yang lemah. Saya katakan hati-hati. Karena panggung sejarah, manusia-manusia hebat bisa berubah keputusannya oleh seorang wanita. Manusia bangkang durjana sekalipun bisa dikendalikan oleh wanita. Apa contohnya? Saya ambil contoh. Ibu-ibu kenal dengan Fir'aun? Tidak usah kenalan dengan dia. Apa perangai Fir'aun itu? Coba lihat. Yang paling parah itu dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian apa lagi? Lihat dalam surat Al-Baqarah. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun itu karena ketakutannya singgasananya, tahtanya akan dirampas, maka dia keluarkan peraturan. Siapa saja anak laki-laki yang lahir
sembelih. Itu berita dalam Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Tapi tahu tak siapa yang membuat keputusan Fir'aun berubah ketika munculnya Nabi Musa alaihissalam yang hanyut di sungai Nil itu? Siapa yang merubahnya? Nah, jadi jangan anggap enteng ini perempuan. Seorang Fir'aun saja bisa dikendalikannya. Tahu tak Bapak dan Ibu-ibu? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu khalifah Abbasiyah yang terkenal, puncak kejayaan Abbasiyah. Dialah yang membuat geger Konstantinopel. Sehingga ketika Raja Romawi Timur, Nakfur, mencoba membangkang kepadanya, tidak akan mengirim jizyah, upeti, langsung saja dia katakan, wahai anak seorang kafir. Itu kata Harun ar-Rasyid itu. Suratmu tidak akan saya balas dengan kata-kata, tapi engkau akan lihat jawaban saya. Dibawanya pasukan, dihancurkannya anakku. Ngeri. Akhirnya terpaksalah Romawi Timur kembali membayar upeti ke Daulah Abbasiyah. Begitu hebat Harun ar-Rasyid. Perkasa. Tapi ketika dia melihat bahwa yang patut menjadi putra mahkotanya itu, pelanjutnya itu, bukanlah Al-Amin, Muhammad Al-Amin, tetapi anak dari selirnya. Apa yang terjadi? Walaupun dia punya aturan, ini yang pantas, tapi mau tak mau Harun ar-Rasyid mengumumkan Al-Amin sebagai putra mahkota. Siapa yang membuat Harun ar-Rasyid yang kuat dan hebat itu menjadi lunak? Zubaidah, istrinya. Nah, itu peristiwa dalam sejarah. Nah, kalau orang yang belajar dari situ, maka hati-hati mengatakan wanita lemah. Tidak sedikit bapak-bapak yang garang di luar, sampai di rumah bentuk kicik yang di bawah lidi saja kadang kelihatan bini itu ya. Itu sejarah. Jadi ada ibarat. Jadi tujuan belajar sirah nabawiyah adalah untuk mendapatkan apa? Bisa mendapatkan hukum, bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan ibrah, bisa mendapatkan qiyam, nilai, pendidikan, dakwah, dan termasuk juga politik. Nah, dengan demikian, maka sirah nabawiyah akan kita pelajari, kita kaji dengan model seperti apa? Satu, jadi engkau kaji, karena ini pengantar. Yang pertama tentu harus benar berita, informasi yang sampai. Tidak boleh dikarang-karang. Karena ini terkait dengan Nabi. Berdusta atas nama Nabi berbahaya. Kebohongan itu jelas. Hukum asalnya adalah haram. Ada yang dikecualikan. Tetapi dari sisi dosa dan akibat, manakah dusta yang paling dahsyat akibatnya? Adalah dusta atas nama Allah dan Rasul. Nah, karena itu sirah nabawiyah itu harus kita usahakan semaksimal mungkin, harus bersandar kepada dalil-dalil yang sahih, riwayat-riwayat yang sahihah. Tidak boleh asal. Maka sering saya katakan,
Ada orang yang mengambil hukum dari peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab. Malam itu dihidupkan dengan solat sekian. Saya katakan dari aspek sirah nabawiyah saja, hukum itu sudah tidak bisa diterima. Kenapa? Siapa yang mengatakan 27 Rajab itu adalah malam Isra dan Mi'raj? Tentu harus dikaji dahulu. Tapi karena yang sampai kepada kita cerita yang banyak seperti itu, ya kita jadikan itu. Tapi setelah ditelusuri, kalau yang dikatakan 27 Rajab itu adalah tahun 10 kenabian, 10 kenabian. Kalau itulah yang menjadi pedomannya, berarti itu tidak memiliki landasan yang kuat dari sisi kajian sirah. Apalagi kalau dikaitkan itu dengan wafatnya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, semakin tidak beralasan lagi. Kenapa? Karena dalam riwayat yang bisa diterima, Ummul Mukminin Khadijah wafat di bulan Ramadan. Nah, saya belum tahu kalau ada yang membuat urutan bulan Ramadan dahulu sudah itu Rajab. Tidak ada itu. Yang tahu kita apa? Rajab dahulu baru Ramadan. Nah, kalau Isra Mi'raj dikatakan hiburan karena Nabi berduka ditinggal istrinya, masa hiburannya duluan, dukanya belum terjadi? Nah, kalau dari sisi peristiwanya saja itu tidak bisa dijadikan, tidak ditemukan kepastian tanggal dan tahunnya, bagaimana kita mengatakan bahwa malam tanggal itu memiliki keistimewaan tersendiri? Nah, itu jadi titik tolak untuk mencari tahu apa betul itu ada keutamaan solat ini, solat itu, doa ini, doa itu di malam itu. Nah, dari indikasi sirah itu kita sudah tahu. Akhirnya kita cari, bertemulah riwayat-riwayat itu tidak memiliki sanad yang kuat. Bahkan tidak sedikit kategorinya palsu dan lemah sekali. Nah, tapi awaklah sibuk. Apakah begitu kita beribadah? Sama dengan tahun baru, heboh menukilkan, sharing kepada kawan, ini doa penutup tahun, ini doa awal tahun, ini petunjuk dalam syariat dari Nabi. Siapa yang berhak membuat syariat ini? Tidak ada yang berhak membuat. Syariat ini tanzil, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menetapkan hukum harus berpedoman. Kalau pedomannya itu telah dipalsukan, jelas palsu. Kenapa? Tidak mungkin Nabi SAW menunjukkan ada doa awal tahun, doa akhir tahun. Kenapa? Karena di zaman Nabi, di dalam sirah nabawiyah, kita temukan bahwa Nabi tidak pernah menetapkan awal dan akhir tahun. Terus dari mana pula dapat doa awal dan akhirnya? Jadi kejahilan kita, ketidaktahuan kita dengan sirah membuat kita jadi makanan empuk orang untuk diseret kepada hal-hal yang tidak berdasar. Kemudian hikmah perlu, harus dikaji, tetapi harus berdasar kepada apa? Dalil-dalil yang sahih. Jadi sirah nabawiyah, di situ ada kajian untuk melakukan tamyiz, pemisahan. Mana riwayat yang bisa diterima, mana riwayat yang tidak bisa diterima. Mana riwayat yang kategorinya belum pasti, salah satu dari berita, informasi, atau ini sudah tidak ada ikhtilaf ulama dalam menjelaskan. Ini yang perlu. Begitu juga nanti dalam tarikh setelah Rasul tiada. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan penyeleksian terhadap riwayat-riwayat itu, fiqh sirah an-nabawiyah membutuhkan apa?
membutuhkan menghimpun berbagai riwayat. Jadi tidak bisa satu kisah. Kadang kisah itu berbagai versinya. Ini versi 1, ini versi 2. Nah, tidak sedikit orang yang terkadang hanya memilih berdasarkan ini nyaman diceritakan, lama dibawa dalam ceramah. Ini hati-hati. Seluruh kisah itu harus dihimpun. Nah, kemudian baru dilihat mana dari riwayat itu yang memang memiliki kekuatan untuk kita duga kuat inilah yang terjadi di zaman itu. Kita ambil contoh. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi berangkat dari mana? Nah. Setidaknya ada 3 riwayat. Yang pertama, ada yang mengatakan beliau diberangkatkan dari rumah beliau sendiri. Yang kedua, ada yang mengatakan beliau diberangkatkan dari rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Dan yang ketiga, beliau berangkat versi berikutnya dari Ka'bah. Nah, 3 riwayat ini mana sebenarnya yang lebih kuat? Nah, begitu fiqhus sirah akan menghimpun seluruh riwayat, kemudian diteliti, dikaji, baru akan dilahirkan inilah yang lebih kuat. Nah, bagaimana cara menyeleksi itu? Tentu dengan keilmuan. Dalil-dalilnya dipertemukan satu sama. Jadi mengaji fiqhus sirah tidak sederhana. Jadi ibu-ibu dan bapak kalau mengaji fiqhus sirah setidaknya kajian-kajian anak S1 kadang-kadang tidak sampai ke situ. Nah, bagaimana menyelesaikan? Contoh. Kita ambil contoh satu. Nabi SAW ketika akan menunaikan ibadah haji, di manakah beliau berniat? Di manakah beliau berniat? Satu riwayat dikatakan beliau berniat sesudah salat beliau di tempat disebut Dzulhulaifah, sekarang disebut Bir Ali. Riwayat yang kedua mengatakan beliau memasang niat beliau bertalbiyah beliau di mana? Ketika beliau istawa ala rahilati, ketika beliau telah duduk di atas tunggangan beliau. Riwayat yang ketiga mengatakan beliau berniat falamma balagal baida, di tempat dataran yang agak meninggi sedikit di pinggir Dzulhulaifah. Ada 3 riwayat. Nah, coba lihat bagaimana ulama menyelesaikan itu. Kalau satu saja yang kita ambil, mungkin orang mengatakan sesudah salat atau di atas tunggangan atau di bukit itu. Tapi bagi ulama yang mengkaji, dia lihat pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan jumlah sahabat ini banyak yang mengikut Rasul. Karena itu mereka bergantian untuk mendampingi Rasulullah. Arsala. Tidak setiap orang berada di samping beliau. Sekelompok orang berada di dekat Nabi, kemudian yang lain karena ingin mendekat pula, kelompok yang mendekat tadi, yang di dekat tadi akan menjarak. Bergantian. Nah, masing-masing orang yang berada di dekat Nabi akan bercerita sesuai apa yang dilihatnya. Jadi jangan heran kalau dalam satu peristiwa terkadang ada riwayat yang berbeda. Sama dengan pengajian ini, kalau ada yang datang di awal tadi setelah pulang setengah pengajian, kemudian ada pula yang datang terakhir sampai akhir pengajian. Disuruh bercerita di luar bakal lain dan di bawahnya tuh. Padahal ngajinya itu yun. Nah, sesuai dengan yang mereka lihat. Jadi mereka tidak semuanya, karena puluhan ribu orang tidak mungkin semuanya berada di dekat Nabi.
mereka akan menceritakan apa yang mereka lihat. Nah, terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya bisa jadi ketiga-tiganya Nabi memasang niat. Cuma terlihat oleh orang yang berbeda. Orang yang mendekat ke beliau setelah beliau salat mengetahui beliau berniat di sana. Orang yang mendampingi beliau di tunggangan di kendaraan mendengar beliau memasang ihlal beliau di sana. Kemudian ketika yang itu telah menjarak pula, datanglah yang lain ketika di perbukitan sebelum keluar dari Bir Ali atau Dzul Hulaifah, terdengar pula. Jadi kemungkinan ketiganya benar. Nah, begitu. Itu contoh bagaimana orang memahami berbagai peristiwa itu. Jadi karena itu mengaji fikih as-sirah, apa syarat utamanya? Sabar. Jadi kalau orang dan suku mendengar cerita sejarah, biasanya tidak tahan beraja fikih sirah. So, orang dan cerita sejarah, apalagi cerita kisah, nyo pengen bilu ke selesai. Pokoknya kalau ada orang membaca novel, sedikit lagi. Jadi apa yang dituntut dari kita ketika kita memahami sirah nabawiyah? Dengan berbagai peristiwa yang akan kita kaji itu, apa sikap? Ini membutuhkan kesabaran di dalam mengaji. Jangan seperti orang membaca novel. Lapane ceritanya 2 bab, apalah ujungnya, akhirnya baca saya penutup, bola selesai. Tidak bisa. Harus bersabar. Peristiwa demi peristiwa. Ambil saja misalnya ketika kita berbicara tentang hijrah Nabi. Tidak bisa kita hanya bercerita ketika Nabi dikepung oleh para pemuda Quraisy di tengah malam. Kemudian ditambah dengan bumbu cerita bahwa Nabi memakai selimut, kemudian selimut itu dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Benarkah cerita itu ada? Nah, tidak sedikit pula kadang yang menambah berbagai bumbu. Kemudian Nabi keluar dengan membaca ayat. Begitu kisah yang selama kita dengar. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Betulkah begitu? Harus bersabar. Itu baru peristiwanya. Belum lagi nanti mengambil hikmahnya. Sehingga tidak sedikit pula orang yang menjadikan ayat itu untuk razia polisi. Bagaimana peristiwa itu? Bagaimana hijrah itu tersebut terjadi? Apakah hijrah itu terjadi tiba-tiba? Atau peristiwa itu memang telah dipersiapkan oleh Nabi SAW? Apa hikmahnya Nabi SAW mengalami peristiwa itu dengan berbagai kesulitannya. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala mau, jikalau biarkan saja, semakin kita melihat dia makin menangis nanti itu. Nah, apabila kita perhatikan, bukankah peristiwa perjalanan Nabi itu bermacam-macam? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perjalanan Nabi ke Madinah itu seperti perjalanan beliau ke Al-Masjidil Aqsa? Dengan mendatangkan borak dalam sekejap kemudian sampai, sehingga perjalanan itu tidak mengalami berbagai tantangan. Kenapa mesti beliau di dalam peristiwa itu bertemu dengan Suraqah? Kenapa beliau mesti harus singgah di kemah Ummu Ma'bad? Kita tahu bahwa semua itu adalah perjalanan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Karena itu perjalanan seorang nabi berbeda dengan perjalanan kita. Nah, dari situlah
peristiwa-peristiwa itu bisa kita pahami. Jadi perlu kesabaran. Jadi riwayatnya benar, kesabaran untuk mengikuti tertib langkah demi langkah, dan kemudian berikutnya harus ada konsentrasi, fokus, perhatian yang penuh untuk mengambil pelajaran. Kalau separuh-separuh hati kita sulit untuk ini. Karena di balik peristiwa itu membawa pesan yang sangat banyak. Nah, dari sanalah kita mendapatkan manhaj, cara bagaimana berhadapan dengan kehidupan dunia dalam berbagai bidang. Termasuk juga para ulama, bagaimana dakwah, bagaimana tarbiyah, pemimpin, bagaimana menjalankan kepemimpinan, dan bagaimana berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan. Nah, kita dapati dari situ. Jadi sirah nabawiyah merupakan kajian yang selama ini mungkin terabaikan karena kita sibuk dengan tarikh al-Islami setelah Rasul. Sibuk dengan kejatuhan pemerintahan demi pemerintahan, kekhilafahan demi kekhilafahan. Apalagi disibukkan pula sekarang dengan berbagai macam model peristiwa demi peristiwa. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita punya catatan-catatan yang menarik. Bahkan catatan yang sangat berharga untuk kita urai kembali. Dan apa untungnya kita ketika kita bicara sirah? Kita bertemu cerita tentang Nabi, kisah tentang Nabi itu sangat lengkap dibandingkan dengan kisah tokoh manapun. Jadi tidak ada di dunia ini seorang tokoh sehebat apapun yang teringat dan dicatat perjalanan hidupnya sesempurna catatan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tidak ada. Cobalah cari sehebat apapun tokoh.